Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 17 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua agar menjadi umat-umat Advent yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang telah Engkau letakkan sejak tahun 1844. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Eric Lai. Kepada Saudara Eric, kami persilahkan. Selamat pagi, renungan kita pagi ini, 17 Juni 2026, berjudul Malapetaka disalahkan kepada umat Allah. Ayat Alkitab didapat dalam Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam gerannya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Semakin manusia menjauh dari Allah, semakin besar kuasa yang diizinkan bagi setan atas anak-anak ketidaktaatan. Ia menebarkan kehancuran di antara manusia. Ada malapetaka di darat dan di laut. Harta benda dan nyawa binasa oleh api dan banjir. Setan bertekad untuk menuduhkan semua ini kepada mereka yang menolak untuk sujud kepada berhala yang telah ia dirikan. Agen-agennya menunjuk kepada umat Advent hari ke-7 sebagai penyebab dari kesusahan itu. Orang-orang ini menentang hukum, kata mereka. Mereka menajiskan hari Minggu. Seandainya mereka dipaksa untuk menaati hukum tentang perayaan hari Minggu, maka malapetaka yang mengerikan ini akan berhenti. Malapetaka akan datang. Malapetaka yang sangat mengerikan, sangat tidak terduga. Dan kehancuran-kehancuran ini akan datang silih berganti. Jika peringatan-peringatan yang telah diberikan Allah diperhatikan, dan jika gereja-gereja bertobat kembali kepada kesetiaan mereka, maka kota-kota lain mungkin akan diselamatkan untuk sementara waktu. Tetapi jika orang-orang yang telah tertipu terus berjalan di jalan yang sama, mengabaikan hukum Allah dan menyajikan kepalsuan di hadapan umat, Allah mengizinkan mereka untuk mengalami malapetaka agar membangunkan kepekaan mereka. Penghakiman akan sesuai dengan kejahatan umat dan terang kebenaran yang telah mereka terima. Jika mereka telah menerima kebenaran, maka sesuai dengan terang itu akan datang hukuman. Setan menaruhkan tafsirnya atas peristiwa-peristiwa, dan para pemimpin berpikir, sebagaimana ia kehendaki, bahwa malapetaka yang memenuhi negeri adalah akibat dari pelanggaran hari Minggu. Dengan maksud untuk menenangkan murka Allah, orang-orang berpengaruh ini membuat undang-undang yang menegakkan pemeliharaan hari Minggu. Mereka berpikir bahwa dengan meninggikan hari istirahat palsu ini lebih tinggi dan semakin tinggi lagi, memaksa ketaatan kepada hukum hari Minggu. Sabat palsu itu, mereka sedang melakukan pelayanan bagi Allah. Mereka yang menghormati Allah dengan memelihara sabat yang benar dianggap tidak setia kepada Allah. Padahal sesungguhnya merekalah yang menganggap demikian yang tidak setia, kerana mereka sedang menginjak-injak sabat yang berasal dari Eden. Sekian renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Eric. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 144, paragraf 1.
orang-orang akan menggunakan segala cara untuk mengurangi perbedaan antara gereja Masehi Advent hari ke-7 dan mereka yang merayakan hari pertama dalam seminggu. Sekelompok orang dihadirkan di hadapan saya dengan nama Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang menyarankan agar panji atau tanda yang menjadikan kita sebagai umat yang berbeda tidak boleh ditonjolkan secara mencolok. Jadi, sejak zaman Nyonya White sudah ada upaya supaya perbedaan gereja Advent dengan gereja yang berbakti hari Minggu semakin berkurang. Mereka menyarankan agar perbedaan gereja Advent tidak boleh ditonjolkan. Bukankah hal ini sudah terjadi di zaman sekarang ini? Berikut contoh dari kondisi ibadah di gereja Advent. Ini adalah ibadah malam Sabat di Loma Linda University yang dikhususkan bagi kaum muda. Dan mereka sudah mulai menjangkau kaum pensiunan juga. Cara ibadah seperti ini bukan ciri khas iman Advent. Cara ibadah seperti ini sudah sama dengan denominasi lainnya. Dan hal ini sudah diamarkan oleh Roh Nubuat dalam The Voice in Speech and Song halaman 417 paragraf 1. Hal-hal yang Anda gambarkan akan terjadi di Indiana. Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa hal itu akan terjadi tepat sebelum berakhirnya masa percobaan. Setiap hal yang tidak sopan akan diperagakan. Akan ada teriakan dengan drum, musik, dan tarian. Bahkan dikatakan dalam paragraf 2 yang berbunyi, indera-indera makhluk rasional akan menjadi sangat bingung sehingga mereka tidak dapat dipercaya untuk membuat keputusan yang tepat. Dan inilah yang disebut digerakkan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya dalam musik-musik yang menggunakan drum, para penyanyi dan pendengar sering mengangkat tangan, memberikan kesan sedang menerima kuasa Roh Kudus. Padahal bukan. Mengapa kita perlu ketahui akan hal ini? Sebab Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 138, paragraf 2. Sebagai suatu kelompok, kita dipandang sebagai kelompok yang unik. Kedudukan dan iman kita membedakan kita dari setiap denominasi lainnya. Jika dalam kehidupan dan karakter kita tidak lebih baik daripada orang duniawi, mereka akan menunjuk jari cemooh kepada kita dan berkata, ini adalah umat Advent hari ke-7. Di sini kita melihat contoh orang-orang yang memelihara hari ke-7 sebagai hari Minggu. Artinya, ada orang-orang yang mengaku Masehi Advent hari ke-7, tetapi iman dan pola ibadahnya tidak berbeda dengan denominasi yang lain. Allah yang disembah sama dengan denominasi yang lain. Bahkan banyak gereja Advent yang sekarang ini sudah sama dengan denominasi lain. Pengaturan panggung dengan lampu-lampu, musik menggunakan drum, pendeta yang hanya menggunakan kaos dan jas, para umat menggunakan pakaian yang sama dengan dunia. Mereka semua tidak ada bedanya dengan denominasi yang lain. Dan mereka-mereka ini dianggap memelihara hari Sabat sebagai hari Minggu, sebab sudah sama dengan denominasi lainnya. Inilah pentingnya kita ketahui praktek-praktek denominasi lain yang sudah masuk ke dalam gereja Advent. Jadi, saat renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 176 paragraf 2, setan bertekad untuk menuduh semua ini kepada mereka yang menolak untuk sujud kepada berhala yang telah ia dirikan. Agen-agennya, yaitu agen-agen setan, menunjuk kepada umat Advent hari ke-7 sebagai penyebab dari kesusahan itu. Orang-orang ini menentang hukum, kata mereka. Mereka menajiskan hari Minggu. Seandainya mereka dipaksa untuk menaati hukum tentang perayaan hari Minggu, maka malapetaka yang mengerikan ini akan berhenti. Umat-umat Advent yang dimaksud adalah umat-umat Advent yang imannya dan pola ibadahnya berbeda dengan denominasi lainnya. Sementara yang imannya dan pola ibadahnya sudah serupa dengan denominasi lain, tidak termasuk dalam kelompok ini. Karena mereka sudah dianggap sama dengan pemelihara hari Minggu. Dan ingat pekabaran kemarin, bahwa umat-umat yang melihat dan mengalami masa kesukaran besar adalah mereka yang menerima meterai Allah yang hidup, yaitu nama Bapa dan nama Anaknya. Meterai Allah yang hidup bukan Trinitas. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 139, paragraf 1. Sebagaimana kita mendekati akhir sejarah bumi, bahaya dan ancaman semakin menguat di sekitar kita. Sekadar pengakuan kesalehan saja tidak akan cukup.
Harus ada hubungan yang hidup dengan Tuhan, agar kita memiliki penglihatan rohani untuk membedakan kejahatan yang dengan cara yang sangat licik dan tersembunyi menyusup ke tengah-tengah kita melalui mereka yang mengaku memiliki iman sama seperti kita. Karenanya, mari masing-masing kita bertanya, Advent yang manakah kita? Apakah Advent yang imannya sama dengan denominasi lain, khususnya Allah yang disembah? Apakah pola ibadah sama dengan gereja lain? Apakah pola hidup dan pola berpakaian sama dengan dunia? Atau kita adalah Advent yang mengikuti Yesus kemanapun dia pergi? Setan tidak akan menuduh orang-orang Advent yang sudah sama dengan gereja lain dan sudah sama dengan dunia. Setan hanya menuduh Advent yang berbeda iman dengan gereja-gereja lain, khususnya Allah yang disembah. Sebab meskipun hari Sabat menjadi ujian, namun itu ujian kesetiaan. Apakah kita setia kepada Jehovah, yaitu Allah Bapa, atau tidak? Jadi, saudaraku dalam Tuhan, ingat, pertentangan Sabat dan Minggu bukan masalah hari, tetapi masalah siapa yang disembah pada hari tersebut. Oleh sebab itu, Roh Nubuat ingatkan kita dalam Maranatha halaman 176 paragraf 4. Penghakiman akan sesuai dengan kejahatan umat dan terang kebenaran yang telah mereka terima. Jika mereka telah menerima kebenaran, maka sesuai dengan terang itu akan datang hukuman. Kita semua sudah menerima terang kebenaran. Tinggallah dalam Yesus yang adalah pokok anggur yang benar, agar kita semua dapat berdiri teguh dalam kebenaran, meski setan dan dunia melampiaskan amarah mereka kepada kita. Sebab dalam Yesus kita pasti menang. Kalaupun kita mati, namun mati dalam Yesus, kita pasti menerima kebangkitan saat Yesus datang kedua kali. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran pada pagi hari ini. Setan akan menuduh umat-umat Advent sebagai penyebab malapetaka. Tetapi tidak sembarang umat Advent. Yang setan tuduh adalah umat-umat Advent yang imannya dan pola hidupnya, pola ibadahnya berbeda dengan dunia, berbeda dengan gereja-gereja yang lain. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Kristus dalam hati kami tinggal dalam Dia, dan kami menjadi ranting yang hidup. Hidup kami berbuahkan buah-buah karakter Kristus, dan itulah perbedaan mencolok, perbedaan yang nyata yang perlu kami tampilkan kepada dunia, sehingga banyak orang dapat datang kepada Yesus melalui kesaksian kehidupan kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.